Ya pemirsa, pasca Rakernas hari ini relawan Projo menuju ke Kartanegara menemui Prabowo Subianto. Kita akan ikuti informasinya bersama dari lokasi. Bang, aman nggak? Bapak Ibu saudara sekalian, ini kami baru saja melakukan pembukaan Rakernas 6 Projo, di mana Rakernas 6 Projo kami sudah dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan beliau sudah menyampaikan beberapa hal termasuk kriteria-kriteria calon pelanjut beliau. Kami dari Projo menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud adalah Bapak Prabowo Subianto. Melihat beberapa hal yang sangat penting adalah bahwa berani dan punya nyali serta punya komitmen untuk terus memajukan Indonesia dan mensejahterakan rakyat dan tidak mudah menyerah, pantang menyerah, karena bangsa Indonesia harus punya karakter pantang menyerah. Dan Pak Prabowo adalah patriot sejati yang karena itulah kami dari Projo sepakat untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Kita percaya bahwa suara rakyat adalah penentu kemenangan di Pilpres 2024. Karena itulah kita mulai hari ini kita akan sama-sama berjuang bersama. Karena bangsa Indonesia ini milik semua golongan. Dan kita harus respect terhadap siapapun. Rasa hormat. Karena itu dengan dukungan dari seluruh rakyat, kita sama-sama memenangkan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Gimana? Sudah? Teriakannya. Prabowo, ya, lanjutkan, ya. Pak Prabowo, lanjutkan. Prabowo, lanjutkan. Prabowo, lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur, gaspol. Prabowo, Presidenku. Jawa Timur, gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore saudara-saudara sekalian, terutama kawan-kawan dari Projo yang sedang Rakernas dan dari tempat Rakernas setelah dihadiri oleh Pak Jokowi, Presiden kita, langsung datang ke tempat saya di sini, dan di dalam kita membahas dan kita berbincang-bincang dan menyampaikan dukungan Projo untuk saya maju sebagai Presiden. Ini sebuah kehormatan bagi saya, sebuah kehormatan besar. Kepercayaan yang saudara-saudara berikan kepada saya terima sebagai amanah, saya terima sebagai penugasan mulia untuk berbakti pada negara dan bangsa. Adalah suatu penugasan mulia, adalah suatu kehormatan kita bisa memberi bakti kita kepada negara dan bangsa. Jadi saya kira kita semua mengerti, kita semua sadar bahwa bangsa kita sekarang ini dalam beberapa bulan ke depan, terutama
pada tanggal 14 Februari 2024 adalah suatu hari yang sangat penting, karena itu adalah hari kedaulatan rakyat, hari di mana rakyat Indonesia berdaulat, hari di mana rakyat Indonesia akan menentukan pilihannya, pilihan untuk pemimpin-pemimpinnya, presidennya, dan pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyatnya. Karena itu saya menerima dukungan ini, dan saya mengajak kita sekalian, semuanya di sini ada juga tokoh-tokoh nasional, ketua-ketua partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ada Pak Yusril, ya, Agus Jabo, ada Pak Ferry, Afiansyah, Pak Muzani, banyak tokoh-tokoh yang hadir di sini. Jadi saya mengajak semua kawan-kawan, mari kita bersama-sama, kita turun ke rakyat, yakinkan rakyat bahwa kita akan dengan baik menjaga kekayaan negara, kekayaan bangsa, mengelola kekayaan tersebut agar nanti bisa dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Landasan yang kuat yang sudah dibuat oleh Presiden Jokowi harus kita lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana saudara ketahui, saya 10 tahun kalau tidak salah ya. 10 tahun? Ya, 10 tahun. 2004. Saya rival dengan Pak Jokowi. Kita bersaing dengan keras. Tetapi yang banyak orang tidak tahu, walaupun kita bersaing dengan keras, kita tetap bersahabat. Dan begitu saya dikalahkan beliau datang ke rumah ini, beliau yang datang ke rumah ini. Dan di sini saya katakan, Pak Jokowi, karena saya yakin Pak Jokowi hatinya merah putih, bahwa Pak Jokowi akan membela Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan rakyat Indonesia. Makanya saya mengakui Pak Jokowi menerima mandat dari rakyat, dan saya akan mendukung Pak Jokowi sebagai presiden. Dan demikian lagi tahun 2019 seperti itu. Dan ternyata saya, begitu beliau menang, beliau malah mengajak saya bergabung dalam rekonsiliasi besar untuk bangsa ini. Yang tadinya dikhawatirkan ada berbelah atau perpecahan, ternyata dengan sikap negarawanan beliau, kita bersatu, kita rukun, kita rekonsiliasi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kesejukan, yang terjadi adalah kekeluargaan, yang terjadi adalah suasana yang kompak, suasana yang bersatu. Ini yang kita harus jaga, saudara-saudara sekalian. Dan setelah saya masuk kabinet, saya jadi saksi dari dekat bahwa Pak Jokowi selalu berpihak kepada rakyat Indonesia, selalu berpihak dan membela rakyat kecil, dan selalu berani membela kepentingan nasional walaupun ditekan oleh banyak negara lain. Karena itu saya sepenuh hati bersatu sama beliau, tidak setengah hati, tidak di depan lain, di belakang lain. Saya bukan orang seperti itu. Di depan muji-muji, di belakang rong-rong. Sifat seperti itu harus kita tinggalkan. Dan jangan mengira rakyat kita bodoh.
Jangan mengira rakyat kita tidak tahu siapa yang mensra-mensri, siapa yang hari ini bilang A, besok bilang B, lusa bilang C. Ini tidak perlu, kita perlu persatuan, kita perlu kekompakan, kita perlu. Ya pemirsa, baru saja Anda menyaksikan konferensi pers yang dilakukan oleh Ketua Projo Budi Ari yang menyatakan bahwa sosok calon presiden yang diusung oleh Projo adalah Prabowo Subianto. Dan ia menganggap Prabowo adalah sosok patriot sejati sehingga sangat cocok untuk meneruskan tongkat estafet dari Presiden Joko Widodo. Sementara Prabowo Subianto sendiri mengatakan bahwa ia menerima amanah ini sebagai penugasan mulia sehingga nantinya ia berharap bisa meneruskan kepemimpinan Joko Widodo serta menganggap Presiden Jokowi adalah sosok yang membawa kesejukan bangsa. Dan nanti